Saya akan ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, jika Anda bisa memberikan satu catatan utama ya dari Indef tersendiri untuk evaluasi tentang hilirisasi industri, terutama untuk baterai, EV dan lain-lainnya yang ingin disampaikan ke perwakilan masing-masing paslon, apa tuh Pak kira-kira? Ya, saya kira ini umum ya. Pertama ya, di dunia memang tren LFP itu semakin besar ya. Tadi pasar dunia itu mungkin 5%, mungkin 2030 menjadi 20-30. Nikel semakin berkurang begitu ya. Nah, apakah kebijakan untuk pengembangan baterai EV bukan untuk budgetan karetnya ya, tidak ke situ, itu akan seberapa jauh akan diteruskan. Sementara kita tetap membuka importasi cukup besar gitu. Apakah akan diberlakukan larangan impor untuk FLP atau justru memaksa para produsen menggunakan nikel kita begitu. Nah, itu walaupun konsekuensinya harga mahal, tapi ya bisa jadi jumlah konsumen akan semakin berkurang. Itu dilema yang dihadapi. Okay. Yang kedua, yang saya kira penting adalah kenapa juga yang saya tahu Tesla tidak mau mengambil nikel kita, karena dia menjunjung tinggi ESG untuk beberapa perusahaan. Perusahaan nikel kita, perusahaan-perusahaan tambang terutama nikel kita hanya 1-2 yang membuat report ESG dalam reportnya, dalam data sustainability. Nah, apakah bisa pemerintah memaksa itu dalam waktu dekat semua perusahaan-perusahaan nikel kita memiliki ESG report dan itu muncul di laporan internasional. Kalaupun itu ada berapa jauh itu bisa diterapkan karena sebagian besar itu sulit untuk berada pada zona yang hijau. Oke, baik, terima kasih Pak Taufik. Saya ingin tanggapannya, silakan Pak Heru. Jadi kalau menurut saya, yang namanya EV ini bagian tidak terpisahkan dari, bukan menurut saya, this is apa yang terjadi fenomena sekarang ini. EV itu adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya kita mencapai net zero emission. Kenapa? Karena 25% emisi dunia itu berasal dari transportasi. Okay. Jadi kalau transportasi tidak dikonversi ke EV, net zero emission tidak akan tercapai. Jadi suka atau tidak suka, EV. Dunia mengarah ke sana, EV harus terjadi. Okay. Nah, sekarang bagaimana kita akan meng-EV-kan kendaraan di dunia dan di tempat kita dulu. Mari kita lihat di tempat kita. Ya, kita punya 130 juta motor. Roda 2. Kita punya 20 juta mobil. Dari situ aja kalau kita ambil 10%-nya masing-masing, kita EV-kan, ya, itu sudah merupakan pasar tersendiri. Gigawatt hour-nya saya pernah hitung, bukan saya hitung, orang yang menghitung angkanya sekitar 100 gigawatt hour. Ya kan? Sementara produksi nikel kita itu kan sekitar 350 juta ton per tahun. Ya kan? Itu bisa menghasilkan sekitar 450 gigawatt hour. Artinya di dalam negeri pun kita punya pasar yang sangat besar. Nah, sekarang kita tinggal punya pilihan. Ya, kita mau menggunakan apa untuk meng-EV-kan ini? Apakah kita akan mengambil barang dari luar gitu? Kenapa kita tidak pakai EV kita? Nah, kalau kita bandingkan LFP dengan nikel ya, sebetulnya itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tahu memang lebih murah, tapi ke density-nya lebih rendah. Sehingga jarak tempuhnya juga lebih rendah. Jadi memang ada plus minusnya. Nah, menurut saya pilihannya buat kami sih jelas gitu, bahwa sumber daya kita miliki adalah nikel, ya kan secara teoritis kalau kita ingin mencapai keunggulan kompetitif, ya ada dua cara kan. Salah satu caranya adalah menggunakan sumber daya lokal untuk menciptakan produk yang kompetitif itu. Nah, pilihan kita ya nikel dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Justru menurut saya ini adalah pilihan kita. Bagaimana membuat nikel ini menjadi sumber baterai dunia. Ya, kita harus berupaya karena kita punya nikel dan kita nomor 1 di dunia, kita harus membuat segala daya upaya supaya nikel ini menjadi sumber utama baterai dunia, supaya kita jadi sesuai dengan aspirasi raja baterai Indonesia, dunia. Ya, kalau kita memang punya mimpi yang sama untuk menjadi raja baterai dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi, silakan Pak. Counternya untuk tanggapan dari Pak Taufik. Saya tidak mau terlalu teknikal ya, karena menurut saya akar permasalahannya itu adalah mengenai jaminan ketersediaan bahan baku, ya, bahwa kenapa LFP itu berkembang karena banyak negara-negara yang memproduksi ya, atau punya rencana untuk memproduksi electric vehicles itu mengkhawatirkan bahwa jika
perusahaan-perusahaan Cina menguasai sektor nikel, itu mereka tidak akan mendapatkan bahan baku untuk baterai ke depannya. Oke. Oleh karena itu, produsen-produsen mobil Jepang, Amerika, kemudian Eropa itu sudah memikirkan tidak mengembangkan mobil non-combustion engine itu berbasis baterai, tetapi blue hydrogen salah satunya adalah seperti itu. Nah sekarang ini dengan adanya LFP itu mengurangi ketergantungan, potensi ketergantungan terhadap nikel. Gitu ya. Jadi itu masalah survival aja, survival untuk mendapatkan jaminan pasokan bahan baku. Jaminan pasokan bahan baku. Iya betul. Nah sekarang ini bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saya kira tidak bisa tidak, dan ini sudah menjadi komitmen juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, tidak bisa tidak kita harus create industri hilir dari nikel itu, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan baterai. Nah, kita sudah memiliki cadangan nikel yang besar, kita sudah bisa memproduksi MHP prekursor, kita sudah punya kerjasama dengan Ford, dengan Volkswagen untuk memproduksi baterai itu. Nah, itu jadi itu sebuah langkah maju yang progresif. Kemudian kita memiliki perusahaan yang namanya Indonesia Battery Corporation, yang akan memproduksi baterai listrik. Nah itu adalah ada kerjasama dengan CATL, salah satu produsen baterai terbesar di Cina, dan dengan LG. Nah, jadi itu kerjasama itu harus dikembangkan dan kita bisa absorb teknologi baru yang membuat baterai itu menjadi efisien, menjadi lebih ramah lingkungan, terutama limbahnya itu. Ketika nanti baterai itu sudah memang harus tidak bisa digunakan lagi. Nah ini saya kira merupakan sesuatu yang perlu kita kembangkan dan ini merupakan industri yang memang kita harus cari. Kita harus kembangkan untuk menjadi industri hilir menciptakan baterai. Karena apa? Baterai itu punya value added kurang lebih 130 sampai 170 kali dari ore itu ya. Tetapi puncaknya itu pada saat kita mampu untuk menciptakan mobil listrik itu sendiri. Artinya kita bisa menciptakan value added sampai 500 kali. Nah, artinya apa dalam hari ini? Negara yang paling atau pihak yang paling bisa menikmati keuntungan terbesar dari sebuah mobil listrik, baterai dan mobil listrik itu bukan pemilik ore-nya, bukan pemilik sumber daya alamnya, tetapi pemilik teknologinya, gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Kita harus menciptakan industri dan menguasai teknologi ke depannya. Tapi itu butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu yang sangat lama. Nah, terus kemudian juga untuk menjawab tadi yang ditanyakan mengenai ESG. Salah satu dari program Sustainable Development kita adalah bagaimana kita kemudian menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, industri, manufaktur, dan lain-lain berbasis ESG. Karena sekarang ini tidak mungkin kita mangkir dari ESG. Kalau kita tidak melaksanakan prinsip-prinsip ESG itu, Indonesia akan terisolasi dari dunia peta investasi dunia. Jadi memang saat ini ESG di Indonesia masih kurang baik, Pak. Kita terisolasi, orang tidak mau investasi di kita, dan produk kita tidak bisa diterima di luar negeri. Kalau kita tidak mengikuti prinsip-prinsip ESG itu. Jadi itu adalah salah satu fokus sustainable development dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Oke, baik. Pak Edi, begitu jelas. Terima kasih banyak. Pak Fadil, silakan Pak. Ya, yang pertama tentang ESG itu ya, saya kira sukar kita memaksa gitu ya. Perusahaan-perusahaan dari Cina itu smelter di kita ya, untuk melaksanakan ESG itu. Karena kita tergantung sama mereka. Dan kemudian yang kedua, kita tahu sendiri Cina itu kan tidak terlalu care dengan ESG itu, ya kan. Nah, seharusnya itu kita itu harus lebih terbuka gitu, ya kan, untuk negara-negara lain ya bisa melakukan investasinya dalam hal hilirisasi lebih lanjut daripada nikel itu, gitu kan. Sehingga saya kira dengan demikian kita tidak terlalu tergantung kepada Cina itu, gitu kan. Nah, kita tahu waktu itu kita juga pernah melakukan studi ya, tapi untuk kasus lain, komoditi lain, timah ya kan, itu ada Microsoft itu mau investasi di situ ya, kemudian tidak jadi, batal karena masalah ESG itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa memberikan suatu opsi ya atau alternatif daripada ketergantungan kita dari perusahaan-perusahaan di Cina, yaitu mungkin bisa kita melakukan itu gitu. Nah,
Karena pada intinya itu kita tahu sendirilah, ya kan, perusahaan-perusahaan Cina itu ya tidak terlalu mempermasalahkan ESG itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan berarti dengan banyaknya investor dari China menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia belum mumpuni dalam penerapan ESG. Tidak, ya buktinya aja sekarang gimana kan, sudah terjadi 2 kali kecelakaan, kemudian masalah-masalah lingkungan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan tadi itu masa depannya itu seperti apa hilirisasi itu, ya saya kira memang kita harus tetap melakukan hilirisasi itu, ya kan. Tetapi saya kira dengan suatu desain kebijakan yang tepat gitu, ya kan. Nah misalnya tadi kalau misalnya kita juga nggak bisa menafikan pasar kan, gitu. Bahwa tren ke depan itu ELV itu akan lebih mendominasi daripada nikel itu, ya kan. Dan kemudian kalau misalnya kita tidak mengembangkan pasar dalam negeri, ya kan, untuk hilirisasi nikel lebih lanjut, ya EV yang dari nikel tersebut, ya kan, kita bakal terdesak oleh impor daripada EV berbasis LFP itu gitu. Nah disinilah saya kira kita harus memang melakukan suatu evaluasi menyeluruh, ya kan, terhadap kebijakan hilirisasi ini gitu kan, dalam konteks misalnya perusahaan-perusahaan yang terlibat di sini seperti apa kan gitu kan. Apakah kita harus melepaskan ketergantungan kita ya terhadap perusahaan-perusahaan dari negara tertentu saja gitu. Seperti itu saya kira. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita kemudian meng-create market saya kira. Ya kan, di dalam negeri untuk EV yang berbasis nikel itu gitu. Nah ini karena Bapak banyak menyentuh mengenai EV, saya juga akan langsung tanyakan. Pemerintah sudah menguncurkan aneka insentif demi mendorong berkembangnya industri baterai dan EV di tanah air, termasuk bagi para konsumen dan juga produsen kendaraan listrik. Bagaimana Pak Fadil Anda melihat aneka insentif ini dan apakah cukup sebenarnya untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di tanah air? Saya kira kalau insentifnya itu cukup, tapi apakah insentifnya itu tepat enggak? Kalau sekarang kan insentif itu diberikan kepada kendaraan pribadi, ya kan, EV itu, kendaraan yang konvensional ke kendaraan listrik kan gitu ya, yang sifatnya pribadi, motor maupun mobil kan seperti itu. Nah, kalau menurut saya mungkin lebih tepat, ya kan, kita itu mendorong penggunaan kendaraan yang EV yang yang publik gitu loh, ya kan, karena kan orang yang membeli mobil-mobil yang EV itu, saya kira bukan mobil pertama lah. Orang-orang yang affluent gitu. Yang udah affluent gitu. Dan sehingga di sini ada masalah keadilan gitu loh. Nah kalau misalnya kita memberikan insentifnya itu kepada kendaraan umum yang berbasis EV, itu mungkin lebih adil dari konteks itu gitu ya. Misalnya kalau jadi misalnya jangan hanya kepada individual. Ya kan, jadi individual, kalau individual dia sudah cukup mampu gitu kan. Bahkan mungkin bukan mobil pertama, mobil kedua atau mobil ketiga kan seperti itu. Gitu. Jadi saya kira desain insentifnya pun itu juga harus kita harus tepat lah gitu. Ya. Baik Pak Fadil, tanggapannya Pak Edi silakan. Saya kira untuk insentif itu bisa berjalan efektif, ada beberapa persyaratan harus terpenuhi. Ya, termasuk satu di antara yang terpenting adalah terciptanya ekosistem yang sudah mapan ya untuk pengembangan penjualan EV di Indonesia. Karena kalau kita lihat hari ini, ya kita bicara satu varian dari mobil yang dijual, mobil listrik yang dijual di Indonesia itu masih terbatas, relatif terbatas, dan relatif harganya masih mahal. Ya, sementara orang Indonesia itu kan membeli mobil yang sifatnya lebih ke mobil keluarga, MPV gitu ya, seperti Innova, mungkin Avanza dan lain-lain itu. Dan harganya ya boleh dikatakan di bawah 500 juta. Nah ini yang di bawah 500 juta belum terlalu banyak. Nah itu saya kira menjadi salah satu pertimbangan. Kedua juga pertimbangannya adalah ekosistem seperti misalnya charging station ya, itu apakah sudah ada, sudah banyak masyarakat, mudah dijangkau, dan charging stationnya kita bicara fast charging stations gitu ya, tidak hanya charging
charging station. Kalau charging station nanti jangan-jangan kita mau nge-charge harus nunggu 2 jam, kan tidak mungkin itu. Ya. Belum lagi pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya nilai daripada mobil listrik itu terbesarnya adalah di baterainya, dan baterai itu setelah 8 tahun itu sudah menurun dayanya, sehingga memang harus diganti. Lebih baik kalau itu artinya kita harus mengganti mobil ketimbang kita mengganti baterai. Lebih baik kita ganti mobil sekalian. Sementara di Indonesia mobil bisa dipakai 10 tahun, 15 tahun dan lain-lain. Termasuk juga yang harus kita lihat, hari ini belum ada second hand market untuk EV. Ya, sehingga Jadi ekosistemnya disiapin dulu nih ya Pak. Iya, ya, jadi masyarakat sematang-matangnya. harus tahu juga ketika saya membeli EV, nanti kalau saya jual kira-kira jatuh nggak nilainya. Nah, Gitu. itu untuk konsumen berarti ya Pak, EV untuk individual. Kalau yang untuk tadi public seperti yang tadi disampaikan Pak Fadil seperti Kalau apa, Pak? publik saya kira bagus ya. Menurut saya itu sangat penting karena public EV itu sangat penting ketika kita melihat semakin banyak sekarang masyarakat beralih ke transportasi publik mengingat kemacetan yang luar biasa. Ya. Tetapi permasalahannya kembali lagi akarnya adalah apa? Belum terkoneksi transportasi publik itu. Kalau sudah interconnected dengan baik, ya, misalnya saya naik kereta api, terus kemudian saya turun, kemudian saya naik bis listrik, ya, atau naik MRT menuju ke tempat yang saya tuju, kemudian saya menggunakan sepeda motor listrik, ya, untuk dengan Grab dan lain-lain. Kalau itu semua terkoneksi dengan baik, saya kira itu bisa berjalan dengan baik. Saya pun sekarang merasakan dengan amat sangat, saya senang sekali melihat banyak sudah bis-bis di dalam kota itu menggunakan berbasis listrik, ya. Jadi itu menurut saya itu sangat baik karena banyak sekali di antara kendaraan besar pasti menghasilkan emisi yang besar juga. Oke. Nah, dengan adanya public transport dan satu lagi commercial vehicles itu juga harus kita Commercial pikirkan. vehicles, Ya, ya. commercial vehicles itu sebaiknya juga menggunakan baterai dan itu saya kira akan sangat membantu ke depannya. Ya Pak, karena endowment geographical kita nih ya Pak ya, infrastruktur itu di tanah air disebut masih belum terlalu memadai Pak untuk membangun ekosistem kendaraan listrik menjadi lebih besar dari sekarang. Ya Jakarta oke lah Pak, big cities oke, tapi bagaimana dengan daerah-daerah lainnya memang lebih jauh, kan ini mimpi yang besar gitu Pak ya dalam hal ini. Lagi-lagi ini seperti lagi infrastruktur lah Pak masalahnya. Nah PR kedepannya apa sih Pak nomor 1 utamanya dari Paslon 2 memandangnya untuk ekosistem ini? Karena tadi Pak Edi bilang ekosistem. Ya, saya kira ekosistemnya tuh sekarang ini yang perlu dikembangkan adalah bagaimana memudahkan masyarakat konsumen itu untuk bisa mendapatkan pertama layanan purna jual yang baik, kemudian mendapatkan harga jual di pasaran pasaran bekas yang baik, dan juga akses untuk mengisi baterai tersebut. SPKLU. Ya, SPKLU. Khususnya adalah untuk kendaraan roda 2. Karena kendaraan roda 2 itu roda 2 itu penjualannya relatif agak tersendat-sendat, padahal insentif yang dikucurkan Kementerian Perindustrian juga sudah besar, ya. Nah, permasalahan apa? Baterai itu harus interchangeable. Dan interchangeable itu harus dilakukan di tempat-tempat yang mudah diakses. Misalkan saja di waralaba gitu ya, misalnya Indomaret, Alfamart, atau apa yang menjamur di mana-mana. Ya. Jadi ketika seorang pengguna sepeda motor itu kemudian kehabisan atau hampir habis baterainya, dia tinggal mengambil baterainya itu, kemudian dia tukarkan di tempat yang memang sudah bisa ditukarkan. Jadi interchangeable gitu loh baterai-baterai itu. Nah, saya kira kalau sampai ekosistem itu tercipta, terbangun, saya kira penjualan daripada sepeda motor itu akan meningkat secara sangat signifikan. Oke, itu dari Pak Edi. Terima kasih banyak Pak. Pak Heru, silahkan Pak. Evaluasi insentif saat ini dan juga bagaimana pandangan Anda mengenai infrastruktur dan ekosistem EV. Apa yang perlu dibenahi ke depannya? Ya, jadi kalau kita tanya gitu ya, kenapa kita ini, sebagian besar dari kita ini kok masih belum mau beralih ke EV. Itu kan yang pertama pasti harganya. Ya kan, harga EV masih lebih mahal daripada harga mobil-mobil konvensional. Ya, kemudian yang kedua yaitu tadi infrastruktur, charging station dan lain sebagainya. Kemudian spare parts, ya, purna jual. Nah, itu adalah isu-isu yang mengikut sertai kenapa masyarakat belum mau berpindah ke EV dengan segera. Jadi kalau kita mau melakukan itu, insentif satu hal, tapi harus ada semacam gerakan, ya, kesadaran bersama memang untuk beralih ke EV. Peralihan ke EV ini kan kita jangan bayangkan EV ini lebih complicated dibandingkan combustion engine, mobil. Jadi kita lihat motor saja contohnya. Ini saya mohon maaf kalau pakai angka-angka, karena saya tukang insinyur, jadi gampang ingat angka. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi misalnya motor gitu ya, motor standar itu kan dia komponennya ada sekitar 6 ribuan komponen.
Ya. Sementara kalau motor listrik itu hanya sekitar 400. Artinya motor listrik ini kan lebih simple ya untuk dibuat, diproduksi. Nah, maksud saya upaya kita untuk melakukan ini juga bisa dimulai masuk ke wilayah produksi dari EV itu sendiri. Oke. Karena untuk mengkonversi dari conventional cars atau motor ke itu juga sangat murah. Itu kalau kita menggunakan motor-motor tua ya, kita bawa ke bengkel, kita ganti dengan motor listrik, itu mungkin 10 juta, 15 juta jadi itu. Hanya saja kalau motor baru kita konversi ke listrik kan rugi, kita motor barunya berapa, tapi kalau motor tua udah tua, kan jadi antik itu diganti ke motor listrik. Jadi maksud saya, kalau ada gerakan bersama, kesadaran bersama bahwa memang bagaimanapun kita harus berganti ke EV karena masalah lingkungan dan lain sebagainya untuk kemajuan Indonesia, karena kita punya sumber dayanya, dan insentif itu juga mungkin lebih bisa ditekankan di sisi produksinya. Dari sisi produksi. Dan ini kesempatan loh buat kita untuk masuk ke pasar otomotif. Kenapa? Kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita di pasar otomotif yang konvensional, ini udah terlalu jauh kita ketinggalan. Tapi kalau EV, di samping lebih mudah diproduksi karena teknologinya tidak terlalu rumit, ya, dan komponen juga lebih sedikit, ini peluang kita untuk catch up kalau kita mau masuk ke industri otomotif. Oke. Dan infrastrukturnya sendiri adakah catatan sendiri dari kalau Paslon 3? infrastruktur ya kita semua tahu gitu. Yang pertama-tama kita perlu standarisasi charging station itu sendiri, ya, sehingga kita bisa pakai di semua tempat dan jumlahnya tentu saja sangat kurang, ya. Itu perlu kita kembangkan di mana-mana dan saya lihat juga kita jangan mulai dari public, maksud saya tidak mulai dari consumer cars gitu ya, mulai dari public facilities. Ya, baik itu kereta, bus, transportasi dan lain sebagainya, kita electrify semuanya di sana. Nah, itu saat ini sudah contoh, baik belum Pak apa yang sudah dijalankan ya, oleh bisa dikembangkan lebih baik lagi. Bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jadi memang ekosistem dan infrastruktur tetap harus dikembangkan ya Pak. Ditambah lagi paralel dengan apa yang tadi disampaikan. Baik Pak Tauhid, sebelum saya mengakhiri segmen ini silakan Pak tanggapannya nanti untuk ditanyakan kembali di segmen berikutnya, silakan. Iya. Saya kira memang sebenarnya tadi saling melengkapi ya antar pasangan ya. 1, 2, dan 3. Cuma mungkin ada yang ketinggalan. Selama katakanlah kebijakan subsidi energi itu diberlakukan dan harga energi murah dibandingkan negara lain, maka EV juga akan bisa berkembang lebih dahsyat begitu. Jadi itu yang saya kira itu nggak berjalan di negeri ini begitu ya, karena subsidinya masih besar begitu ya. Untuk BBM. Untuk BBM-nya begitu, saya kira itu yang ketinggalan. Nah, yang kedua. Jadi Pak Tauhid usul subsidi BBM dicabut nih. Enggak, bukan. Itu harus tepat sasaran. Masalahnya ini kan enggak tepat sasaran gitu ya. Kalau jadi ingin mendorong ekosistemnya kan tidak tepat sasaran itu. Karena kan yang mendapatkan itu adalah yang tidak berhak tuh lebih banyak begitu. Betul, ya. Jadi itu problemnya di situ kalau kita lihat ya. Itu yang itu pertama. Iya, karena insentifnya tidak ada di situ ya. Kalau insentif diberikan, disinsentif tidak ada. juga harus ada. Tidak jalan begitu. Yang kedua adalah betul soal baterai. Ini kan 40% ya, 40% masa ininya 8 sampai 10 tahun begitu. Nah, ini yang membuat bagi kelompok masyarakat middle ke bawah itu tidak punya yakin mereka mampu melakukan recharging price itu setelah 8-10 tahun. Nah, itu yang kemudian tidak dipikirkan marketnya setelah 8-10 tahun itu akan anjlok. Seperti begitu. apa? Nah, itu yang kemudian ada nggak solusi dari pemerintah soal itu begitu ya? Karena di situ tidak ada insentif setelah masa 8-10 tahun. Sekarang udah PPNBM, barang impor kena insentif, kemudian pajak lebih rendah gitu ya. Mungkin itu yang kemudian masih dirasakan ya mahal bagi masyarakat ketika kita membangun itu ya. Untuk Tapi infrastruktur kalau bagaimana? Menurut Pak Tauhid Ya. tentang insentif itu ya terhadap kendaraan pribadi baik motor maupun mobil itu bagaimana? Ya, saya kira begini. Saya sepakat bahwa publik tetap harus menjadi prioritas ya, bahwa transportasi publik harusnya diberikan lebih banyak begitu. Kalau di banyak negara bahkan harganya murah begitu ya, jauh lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi. Sehingga itu menekan orang menggunakan kendaraan publik, terutama yang gasoline begitu ya. Nah, ini yang saya kira nggak berimbang begitu ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan insentif yang kemudian memang ini perlu disampaikan kepada masyarakat begitu, karena yang terutama masyarakat bawah roda 2 ini kan
berat begitu. Walaupun harga katakannya sudah dikurangi ya, tapi bagi mereka kan mahal begitu ya. Di atas mungkin dia katakanlah harga 15 juta, bagi mereka mahal. Mereka lower than pricing policy-nya. Jadi memang concern Anda mengenai kendaraan roda dua, listrik yang roda dua justru ini ya. yang Apakah harusnya bisa lebih menjangkau semuanya, bisa menjangkau ya? karena bagi mereka itu masih terlampau mahal. Di samping pemahaman mereka juga pemahaman mereka juga kurang. Terutama di roda 2 masalahnya adalah brand-brand yang mendominasi di kita itu bukan brand yang dikenal masyarakat, sehingga tidak ada jaminan bahwa mereka mendapatkan kendaraan EV terutama roda 2 yang ada evaluasi juga mengenai insentif 7 juta dan 10 juta yang betul, sepertinya karena tidak ada produk dari pemain besar di kita, mereka nggak yakin ada produk baru dari lokal, nggak bisa meyakin toh Purna jual service center dan sebagainya tidak ada di sekeliling mereka begitu.